Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Dia Sisti Rinjani dengan NIM 3300210132. Saya dari kelas D, Fakultas Hukum Universitas Galuh semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah hukum asuransi. Materi tersebut ialah pengertian asuransi, tujuan asuransi, fungsi asuransi, sumber hukum asuransi, perjanjian asuransi, dan juga asuransi kerugian. Pada materi pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan sumber hukum asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi atau bisa kita sebut sebagai penanggung dan juga pemegang polis atau bisa kita sebut sebagai tertanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas resiko kerusakan. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung. Menerima pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Di dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau bisa kita sebut sebagai KUHD, disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat keuntungan yang tidak harapkan, yang mungkin tidak akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian fungsi asuransi. Nah, dalam fungsi asuransi ini terdapat 3 fungsi asuransi. Yang pertama ada fungsi utama asuransi, kemudian ada fungsi sekunder asuransi, dan kemudian ada fungsi tambahan asuransi. Pada fungsi utama asuransi antara lain pemindahan resiko, pengumpulan dana, premi yang seimbang. Kemudian pada fungsi asuransi sekunder antara lain adalah merangsang pertumbuhan usaha, keamanan, sehingga tertanggung bisa berkonsentrasi pada usahanya. Kemudian pencegahan kerugian, kemudian manfaat sosial yaitu dengan mempercepat pemulihan perekonomian dan pencegahan kemiskinan. Kemudian ada tabungan atau investasi, misalnya untuk asuransi jiwa, ada unit link, dana pensiun, dan tabungan berasuransi yang ditawarkan untuk perbankan. Nah, kemudian ada fungsi tambahan asuransi. Fungsi tambahan asuransi antara lain sebagai sumber dana masyarakat, yaitu perusahaan asuransi menginvestasikan premi yang terkumpul melalui instrumen keuangan. Kemudian ada investable earning, yaitu pendapatan bagi perusahaan asuransi dari komisi perasuransian. Nah, kita lanjut pada tujuan asuransi. Tujuan asuransi memiliki 2 tujuan, yaitu bagi pihak tertanggung dan juga bagi pihak penanggung. Bagi pihak tertanggung, tujuan asuransi adalah pengalihan risiko, pembayaran ganti kerugian, pembayaran santunan, kemudian kesejahteraan anggota. Nah, untuk pihak perusahaan, tujuan asuransi adalah memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian lebih maju, menghilangkan keraguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha atau pekerjaan. Kemudian yang terakhir penanaman modal bagi investor. Nah, kemudian ada sumber hukum asuransi. Sumber hukum asuransi itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Kemudian ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 dan juga pasal 1774. Kemudian ada KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pada bab 9 pasal 246. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1992. Kemudian ada peraturan pemerintah PP nomor 63 tahun 1999 dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian pada materi kedua ini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian asuransi. Apa sih sebenarnya pengertian perjanjian asuransi itu? Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian pengganti kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang digantikan itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
hal ini itu bisa disebut sebagai prinsip indemnitas. Pada pasal 255 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta. Nah, akta tersebut itu disebut sebagai polis. Kemudian syarat perjanjian asuransi. Syarat perjanjian asuransi ada subjek dan juga ada objek. Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan juga tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Kemudian objek asuransi dalam pasal 268 KUHD menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menjadikan objek asuransi, ialah segala kepentingan yang pertama dapat dinilai dengan jumlah uang, yang kedua dapat diancam macam-macam bahaya, yang ketiga tidak dikecualikan oleh undang-undang. Nah, kemudian syarat sahnya perjanjian asuransi menurut pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sah perjanjian asuransi itu yang pertama ada kecakapan, yang kedua ada kesepakatan, yang ketiga ada suatu hal tertentu, kemudian yang keempat ada klausa yang halal. Kemudian pada materi ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai asuransi kerugian. Apa sih sebenarnya asuransi kerugian itu? Pengertian asuransi kerugian. Pengertian asuransi kerugian adalah salah satu jenis asuransi yang dapat melindungi nasabah dari kejadian tak terduga yang mengancam. Umumnya, asuransi kerugian digunakan untuk melindungi aset pribadi, misalnya seperti tempat usaha, proyek bangunan, gedung, dan lain-lainnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan penyedia jasa yang menanggung risiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga atas peristiwa tidak pasti. Perusahaan tersebut memberikan jasa penanggulangan risiko atas peristiwa tertentu dengan menggantikan kepada pemegang polis asuransi maupun pihak lain yang berhak menerimanya. Kemudian menurut OJK, terdapat beberapa kejadian yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi ini. Adapun kejadian jenis risiko yang dapat diklaim di dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kerusakan atas objek tertanggung, yang kedua kerugian atas objek tertanggung, yang ketiga ada kehilangan atas keuntungan yang diharapkan, yang keempat ada tanggung jawab hukum pada pihak ketiga, yang kelima ada menjamin pemenuhan kewajiban bila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Nah, berdasarkan pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat beberapa manfaat asuransi kerugian. Apa sih sebenarnya manfaat asuransi kerugian itu? Manfaat asuransi kerugian, terdapat beberapa manfaat asuransi kerugian yang dapat dirasakan oleh pemiliknya. Adapun manfaat asuransi kerugian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manfaat asuransi kerugian memberikan rasa aman karena perlindungan atas resiko kerugian sudah terjamin. Yang kedua, mengurangi biaya modal jika harus menanggung resiko. Yang ketiga, membantu dalam stabilitas usaha. Yang keempat, membantu dalam melengkapi persyaratan pinjaman. Yang kelima, memberikan proteksi terhadap aset-aset yang masih dalam masa cicilan pembayaran. Nah, di sini terdapat beberapa contoh jenis asuransi kerugian. Yang pertama ada asuransi kebakaran, yang kedua ada asuransi kendaraan bermotor, yang ketiga ada asuransi properti, yang keempat ada asuransi kelautan, yang kelima ada asuransi pengangkutan, dan yang keenam ada asuransi kredit. Kemudian contoh asuransi kerugian. Saya akan memberikan 3 contoh yang merupakan asuransi kerugian. Yang pertama ada asuransi BCA, yang kedua ada asuransi MSIG, yang ketiga ada asuransi Home Partner. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi perasuransian dalam semester ini, yaitu mengenai pengertian asuransi, tujuan asuransi, fungsi asuransi, dan juga sumber hukum asuransi serta perjanjian asuransi dan asuransi kerugian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada penonton dan juga khususnya untuk diri saya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to